Jika tidak bangun sekarang, mereka mungkin akan tidur untuk selamanya. Oleh Victor T. Hotef, pendeta dari Persekutuan Davidian Masehi Advent hari ke-7. Sabat, 26 April 1947. Kapel Gunung Karmel, Waco, Texas. Pokok pembicaraan kita untuk sore hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 52. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Yesaya 52 ayat 1. Bangunlah, bangunlah, kenakanlah kuatmu, hai Sion, kenakanlah pakaian-pakaian indahmu, hai Yerusalem, kota suci, karena tiada lagi akan masuk ke dalammu seorang kulup atau yang najis. Pada waktu panggilan untuk bangun ini keluar ke seluruh negeri itu, Ilham mengumumkan bahwa masa penuaian telah tiba bagi malaikat-malaikat untuk mengeluarkan dan menjauhkan dari Sion dan Yerusalem semua yang kulup dan najis, yaitu suatu pekerjaan yang oleh Ilham disebut dengan berbagai nama, sebagai berikut. 1. Pembersihan tempat suci, Daniel 8 ayat 14. 2. Menyucikan Bani Lewi, Maleaki 3 ayat 1-3. 3. Penyucian sidang, Testimonies, volume 5 halaman 80. 4. Pehukuman di dalam isi rumah Allah, 1 Petrus 4 ayat 17. 5. Penuaian, Matius 13 ayat 30, membuang ikan yang jelek dari antara ikan-ikan yang baik, Matius 13 ayat 47 dan 48, memisah-misahkan domba dari kambing-kambing, pehukuman bagi orang hidup. Kita mengetahui bahwa orang-orang berdosa selalu ada dan masih ada di antara umat Allah. Oleh sebab itu kegenapan dari kata-kata firman ini adalah akan segera terjadi, ditunjukkan dari kenyataan, bahwa kebenaran pasal ini kini dibukakan dan disajikan kepada sidang, mengusahakan untuk membuat umat Allah bangun, dan untuk mengingatkan mereka kepada kenyataan bahwa tak lama lagi penuaian akan dimulai, pertama-tama memisahkan buah-buah pertama, yaitu mereka yang 144.000 itu dari isi rumah Allah. Kemudian disusul oleh buah-buah kedua dari segala bangsa, Wahyu 7 ayat 9. Kitab suci juga menunjukkan bahwa orang-orang berdosa tidak akan lagi berjalan bersama orang-orang suci, dan bahwa penuaian akan mengakhiri sejarah dunia, Matius 13 ayat 39. Berhentilah, pikirkan, dan baca lagi Yesaya 51 dan 52. Janganlah terburu-buru melewatkan pokok masalah hidup dan mati ini. Siapakah yang Tuhan panggil supaya bangun? Sion dan Yerusalem. Mengapa tidak isi rumah Yehuda, isi rumah Israel, atau yang lainnya? Siapakah Sion itu? Dan siapakah Yerusalem? Disinilah jawabannya. Di masa Yesaya dahulu, Yerusalem adalah ibu kota dari kerajaan Yehuda, dan di Sion berdiri istana raja-raja. Jadi apakah yang dapat dilambangkan daripada keduanya itu sebagai contoh saingannya? Sebagai perbandingan, Capitol Hill, gedung pemerintahan bangsa Amerika Serikat, Gedung Putih, dapat kita sebut sebagai Sionnya Amerika Serikat, dan ibu kota dari bangsa Amerika Serikat, Washington DC, dapat kita sebut sebagai Yerusalemnya Amerika Serikat. Tetapi Tuhan bukan berbicara kepada Amerika Serikat, dan sebagaimana Sion dan Yerusalem dalam contoh ini dilambangkan, maka sebab itu contoh saingannya adalah sebagai berikut, General Conference, ibu kota dari organisasi, tentunya merupakan Sion masa kini, dan Local Conference, yaitu pemerintahan-pemerintahan bawahan, tentu merupakan Yerusalem masa kini. Jadi, siapakah yang sedang tidur dan sedang dipanggil untuk bangun? General Conference dan semua Local Conference, yaitu semua cabang pelaksana pemerintahan dari organisasi. Jadi kalau saja mereka itu tidak tidur, maka mengapakah Ilham memanggil mereka supaya bangun? Lagi pula bukankah benar, bahwa mereka itu adalah buta terhadap kata-kata firman ini? Kata-kata firman ini dibuatnya seolah-olah semua itu sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Tidakkah ia itu terlihat padamu, bahwa khotbah mereka tentang memiliki seluruh kebenaran, pekabaran yang terakhir, tentang tidak memerlukan apa-apa lagi, adalah hanya penipuan diri sendiri? Bukankah pekabaran tentang penghukuman bagi orang hidup adalah yang terakhir, dan bukan penghukuman bagi orang mati?
Dan bukankah yang pertama itu jauh lebih penting daripada yang kedua? Kata-kata, kenakanlah kuatmu, hai Sion, kenakanlah pakaian-pakaian indahmu, hai Yerusalem, jelas menunjukkan bahwa Sion adalah lemah, dan bahwa Yerusalem sedang bertelanjang atau mengenakan pakaian kotor dan jelek. Sekarang untuk menggantikan sebutan-sebutan ini dari kata-kata simbolisnya kepada kata-katanya yang sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan kuat kalau bukan iman dalam penggenapan nubuatan-nubuatan ini? Tuhan mengatakan bahwa tanpa iman kamu tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dengan iman, kamu dapat memindahkan gunung-gunung. Oleh karena itu, imanlah yang diperlukan Sion dan Yerusalem pada waktu ini. Iman itu sendiri adalah tak kelihatan seperti udara, tetapi apabila ia itu diwujudkan, maka ia dapat menyingkirkan halangan-halangan yang lebih besar daripada yang dapat disingkirkan oleh udara, apabila ia itu digunakan. Walaupun kita tak dapat melihat angin, kita dapat merasakannya dan dapat melihat hasil dari kekuatannya. Demikian pula halnya dengan iman. Yang perlu dipikirkan berikutnya ialah pakaian. Pakaian seseorang adalah sesuatu yang pertama sekali yang menarik perhatian mata. Sebab itu pakaian indah, tentunya melambangkan sesuatu yang mengubah penampilan pemakainya dari penampilan yang jelek dan kotor rohani, menjadi indah dan mengagumkan secara rohani. Jadi, apalagi yang dapat dilambangkannya kalau bukan tabiat Kristen yang benar, yaitu kebaikan, kasih, kemurahan, dan keadilan, sesuatu yang dapat dilihat, dan yang membuat seseorang disukai, dan benar-benar menjadi seorang Kristen yang terhormat. Sebab itu kekuatan dan pakaian, kedua-duanya tak lain adalah kebenaran Kristus, tindakan dari iman dan hasil-hasilnya. Semua inilah prasyarat yang dibutuhkan oleh Sion dan Yerusalem pada waktu ini. Semua ini mereka perlukan sekarang, sebab mulai sekarang, orang-orang yang kulup dan yang najis, orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang tidak diampuni dosanya, yaitu orang-orang yang tidak mengenakan pakaian indah, akan diikat berberkas-berkas untuk dibakar, tidak lagi didapati di antara orang-orang suci. Yesaya 52 ayat 2. Kebaskanlah abu daripadamu, bangunlah dan duduklah, hai Yerusalem, lepaskanlah segala pengikat lehermu, hai puteri Sion yang tertawan. Sion dan Yerusalem pada waktu ini bukan saja sedang telanjang, melainkan mereka juga dalam keadaan kotor, mereka berbaring di dalam abu, seolah-olah mereka masih dalam tawanan, dan bahkan tidak mengetahuinya. Maka sebab itulah puteri-puteri Sion dan Yerusalem, yaitu organisasi secara keseluruhan, diminta untuk bangkit dari abu, dan supaya duduk di atas tahtanya, supaya membebaskan dirinya dari kup perhambaannya, yaitu pengikat lehernya. Dia perlu menyadari bahwa hari penebusannya sudah tiba, dan bahwa ia sekarang akan dibebaskan, tidak akan lagi dikuasai oleh orang-orang laki-laki. Yesaya 52 ayat 3. Karena demikianlah firman Tuhan, bahwa kamu sudah menjual dirimu sendiri dengan sia-sia, maka kamu akan ditebus pun tanpa uang. Karena ayat ini tidak lagi memerlukan sesuatu komentar, maka kita akan melanjutkan dengan Yesaya 52 ayat 4 dan 5. Karena demikianlah firman Tuhan Hua. Pada zaman dahulu kala, umatku telah turun ke Mesir hendak menumpang di sana sebagai orang asing, dan orang-orang Assyria telah menganiaya mereka tanpa sebab. Sebab itu, sekarang, apalagi urusanku di sini, demikianlah firman Tuhan, bahwa umatku telah dibawa pergi dengan sia-sia. Mereka yang berkuasa atas mereka itu telah membuat mereka itu meratap, demikianlah firman Tuhan, dan namaku setiap hari tak henti-hentinya dihujat. Ayat-ayat ini mengingatkan kepada Sion dan Yerusalem masa kini, bahwa mereka sedang menganiaya anggota-anggota awam, sama seperti majikan-majikan Mesir dan penguasa-penguasa bangsa Assyria menganiaya Bani Israel dahulu. Mereka membuat umat Allah menangis, dan demikianlah mereka menghujat namanya, dan menghalangi umatnya untuk berhubungan dengan kebenaran Allah bagi zaman ini. Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan kelak mengetahui namaku, sebab itu mereka akan mengetahui pada hari itu, bahwa akulah Dia yang berbicara, bahwasanya, itulah aku. Karena umat Allah salah dipimpin, telah disesatkan,
dan disalahgunakan, dan karena namanya dihujat, maka ia menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka dalam kebodohan. Ia berjanji bahwa tanpa menghiraukan betapapun kerasnya penguasa-penguasa yang bernafsu dari Sion dan Yerusalem yang belum disaring itu, mencoba untuk tetap mempertahankan umat dalam kebodohan terhadap pekabaran penyaringan ini, meskipun demikian, ia akan membuat umatnya mendengar dan mengetahui, bahwa itulah dia yang berbicara, bukan musuh, seperti yang dikatakan kepada mereka. Apakah yang Allah pikirkan mengenai pekabaran ini dan dari hal para juru kabarnya? Marilah kita membaca Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya di atas gunung-gunung kaki orang yang membawakan kabar-kabar baik, yang memberitakan damai, yang membawakan kabar-kabar baik dari hal yang baik, yang memberitakan keselamatan, yang mengatakan kepada Sion, bahwa Allahmu memerintah. Kabar-kabar yang lebih baik apakah daripada ini yang mungkin diingini oleh suatu umat, sementara mereka berada dalam tawanannya? Jika pekabaran ini, kerajaan Allah, sidang yang sudah disucikan, bukanlah sebuah pekabaran damai dan sejahtera, maka beritahukanlah kepada kami apakah yang dimaksudkan Ilham dengan mengatakan, bahwa serigala dan anak domba, macan tutul dan anak kambing, anak lembu dan singa, akan berbaring bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggembalakan mereka. Dan penduduk negeri tidak akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Yesaya 11 ayat 6, 33 ayat 24. Yesaya 52 ayat 8. Para pengawalmu akan mengangkat suara, dengan suara itu bersama-sama akan mereka menyanyi, karena mereka akan sepaham apabila Tuhan akan membawa kembali Sion. Semua hamba Allah akan bersama-sama, dan dengan bersukaria meninggikan pekabarannya, suara itu, sebab apabila Tuhan kembali membawa Sion, mereka akan sepaham. Betapa bedanya pengawal-pengawal Sion yang akan datang dan pengawal-pengawalnya di waktu ini, di mana hampir tidak ada dua orang yang betul-betul sepaham. Hanya mereka yang telah bertahan melalui pencobaan dengan kuasa Dia yang Maha Tinggi, akan diizinkan mengambil bagian dalam memberitakannya, pekabaran malaikat ketiga, apabila ia itu akan berkembang menjadi seruan keras. Review and Herald, 19 November 1908. Yesaya 52 ayat 9 dan 10. Bertempiklah, bersoraklah bernyanyilah bersama-sama, hai runtuhan Yerusalem, karena Tuhan sudah menghiburkan umat-Nya, Ia sudah menebus Yerusalem. Bahwa Tuhan sudah menyingsingkan lengannya yang kudus di hadapan mata segala bangsa, dan segala ujung bumi akan menyaksikan keselamatan dari Allah kita. Apabila semua perkara ini jadi, maka seluruh bumi akan menyaksikan keselamatan dari Allah kita. Tetapi sekarang marilah kita mendengarkan nasihatnya dari hal apa yang Ia ingin kita perbuat. Yesaya 52 ayat 11. Pergilah kamu, keluarlah kamu dari sana, janganlah kamu menjamah barang yang najis, keluarlah kamu dari tengah-tengahnya, jadilah kamu suci, kamu yang membawa bejana-bejana Tuhan. Orang-orang yang membawa kebenaran Allah haruslah bersih. Mereka harus bebas dari setiap tali yang mengikat mereka dengan perkara-perkara dunia ini. Yesaya 52 ayat 12. Karena kamu tidak akan keluar dengan tergesa-gesa, ataupun pergi dengan berlari, karena Tuhan akan berjalan di depanmu, dan Allah orang Israel akan menjadi penutup barisanmu. Di sini kita diberitahu, bahwa perginya kita ke negeri leluhur-leluhur kita itu, tidaklah secara tergesa-gesa ataupun secara berlari-lari, sebab Tuhan sendiri akan pergi mendahului kita, dan Ia akan berada di belakang kita. Yesaya 52 ayat 13 dan 14. Bahwasanya hambaku akan berlaku dengan akal budi, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat engkau, rupanya begitu buruk, lebih buruk daripada manusia, dan bentuknya lebih buruk daripada anak-anak manusia. Ayat-ayat ini, seperti yang Anda ketahui, sudah lama dimaksudkan kepada Tuhan sendiri. Namun, Ia tidak melakukan sendiri semua perkara ini secara pribadi, tetapi Ia melakukan semua itu oleh perantaraan juru-juru kabar-Nya. Perhatikanlah sekarang, dalam ayat 13 kepada kita diceritakan bahwa Tuhan amat ditinggikan,
Sebaliknya dalam ayat 14 kita diberitahu bahwa rupanya begitu buruk, dan bentuknya lebih buruk daripada anak-anak manusia. Ia tidak tampan dan tidak menarik, tak ada keindahan yang membuat kita menginginkannya. Yesaya 53 ayat 2. Mengapa? Satu-satunya jawaban yang dapat diberikan untuk pertanyaan ini ialah Allah mengetahui bahwa sifat manusia yang berdosa mendorong mereka untuk membuat berhala-berhala daripada manusia. Mereka dengan mudah jatuh kepada manusia-manusia yang dapat menunjukkan hal-hal yang baik di depan. Mereka bertindak seolah-olah mereka telah dibaptiskan dalam nama-nama dari Paulus dan para apolos modern. Mereka adalah pengikut-pengikut kesombongan dan keangkuhan, bukan pengikut-pengikut Allah dan kebenarannya yang terus berkembang. Untuk melepaskan mereka dari kebodohan ini, maka Allah mengirimkan kepada mereka kebenarannya melalui orang-orang yang tidak disangka-sangka. Dengan demikian bertentangan dengan kesenangan dan harapan mereka, ada tertulis bahwa Tuhan tidak memiliki rupa dan tidak menarik, tetapi meskipun begitu, Ia akan ditinggikan dan dimuliakan amat sangat. Yesaya 52 ayat 15. Demikianlah Ia akan memercik banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulut mereka melihat Dia, karena apa yang belum pernah diceritakan kepada mereka, itu akan mereka saksikan, dan apa yang belum pernah mereka dengar, itu akan mereka pikirkan. Ia akan memercik, membersihkan, Yehezkiel 36 ayat 25, banyak bangsa. Orang-orang yang tidak mau berbalik daripada mengikuti kesombongan manusia, bisa dikatakan, akan dibawa jatuh ke dalam selokan. Setiap orang yang sombong akan gugur melalui penyaringan terhadap kesombongan, tetapi pengikut-pengikut kebenaran dan keadilan akan hidup untuk selama-lamanya. Tak satu pun daripada perkara-perkara ini pernah diceritakan kepada siapapun. Oleh sebab itu adalah penting untuk berhenti, melihat, dan mendengar, mengikuti dengan tekun kebenaran itu sendiri. Ketahuilah, bahwa orang-orang yang sombong itu memamerkan diri mereka sendiri, memamerkan pencapaian-pencapaiannya, dan terutama memamerkan agama mereka. Ketahuilah, bahwa mereka melakukan semua ini untuk menarik perhatian para pendengarnya kepada diri mereka sendiri, untuk mendapatkan pengikut, untuk menanamkan pengaruh mereka, untuk mengemukakan sesuatu. Orang-orang Farisi di masa Yesus dahulu adalah amat terlatih dalam pekerjaan mencuri perhatian ini. Mereka berdoa di sudut-sudut jalan-jalan, supaya dapat dilihat oleh orang-orang, dan dengan demikian mereka menyesatkan orang banyak, sehingga tidak dapat disadarkan kembali. Bahwasanya, nama Tuhan datang dari jauh, bernyala-nyala oleh murkanya, dan sangatlah berat bebannya. Bibirnya penuh dengan kemarahan, dan lidahnya seperti api yang memakan habis, dan nafasnya, pekabarannya bagi zaman ini, seperti aliran sungai yang meluap, akan naik sampai ke tengah leher, untuk menyaring bangsa-bangsa dengan penyaringan terhadap kesombongan, maka akan dibubuhkan suatu kekang di mulut orang banyak itu, yang membuat mereka keliru. Yesaya 30 ayat 27 dan 28. Israel kuno yang lalu menghendaki laki-laki yang paling tinggi badannya di negeri itu untuk menjadi raja mereka, dan mereka menemukannya. Sungguh pun demikian, ia juga yang akan membawa mereka kepada kehancuran, kalau saja tidak ditolong oleh Daud yang sederhana dan kemerah-merahan mukanya itu, yang telah melepaskan mereka dari bala tentara Filistin, dan dari raksasa mereka itu. Adalah suatu praktik yang biasa di antara orang-orang Kristen, menjadikan manusia sebagai berhala. Ini pun diakui juga oleh kepemimpinan organisasi-organisasi gereja lain. Ada seorang pendeta berbicara tentang agama dalam kehidupan. Ia mengatakan kepada pendengar radionya, bahwa pada suatu hari, ia berhenti pada sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Ketika berada di sana, petugas tersebut merasa bahwa suara pendeta itu terdengar familiar, lalu bertanya, "Apakah Anda yang setiap pagi saya dengar di radio?" Segera setelah orang itu mendengar pendeta mengatakan ya, ia lalu menyahut dengan tandas, "Saya kecewa dengan Anda. Saya mengira saya telah mendengarkan suara seorang pengkhotbah yang kira-kira 6 kaki tingginya, dengan bobot tidak kurang dari 200 pon. Ternyata sekarang saya melihat Anda hanya seorang yang kerdil."
Praktik seperti ini biasa terjadi di kalangan orang Kristen. Secara singkat, kesimpulan penyelidikan kita hari ini adalah sebagai berikut. Kita saksikan bahwa masa pembersihan sidang itu sudah dekat, bahwa Sion, General Conference, dan Yerusalem, konferensi lokal, dipanggil supaya bangun, sehingga Putri Sion, yaitu sidang, dapat mengenakan pakaian kebenaran Kristus. Bahwa ia adalah lemah, bahwa ia tidak memiliki kebenaran Kristus. Bahwa hari penebusannya itu kini sudah dekat, bahwa ia akan dibebaskan dari pemerintahan orang laki-laki dan dari kemunafikan. Bahwa Sion dan Yerusalem seperti sekarang ini, sedang menindas anggota awam, sama seperti penguasa bangsa Assyria menindas Bani Israel kuno yang lalu. Bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya dalam kebodohan, bahwa mereka akan mengerti bahwa Dialah yang berbicara, bukan musuh, seperti yang diajarkan kepada mereka. Bahwa pekabaran dari hal kerajaan Allah adalah sebuah pekabaran penghiburan. Bahwa hamba-hambanya yang setia akan meninggikan pekabarannya, suara itu. Bahwa sesudah Sion dan Yerusalem bangun, mereka akan sepaham, dan hanya orang-orang yang bertahan melalui pencobaan dengan kuasa dari Dia yang Maha Tinggi, akan mendapat bagian untuk memberitakan pekabaran ini dalam seruan keras. Review and Herald, 19 November 1908. Bahwa kemudian semua ujung bumi akan menyaksikan keselamatan dari Allah kita, bahwa Allah mengirimkan kebenarannya bukan melalui orang-orang yang ditinggi-tinggikan dan dipuja-puja oleh manusia, melainkan melalui hamba-hamba yang tidak disangka-sangka. Bahwa orang-orang yang tidak berbalik daripada bergantung kepada manusia akan jatuh, sebaliknya para pengikut kebenaran dan keadilan akan hidup selama-lamanya. Bahwa adalah merupakan kewajiban yang suci dari semua pembawa kebenaran untuk memberitakan pekabaran kepada semua saudara, karena jika mereka tidak bangun sekarang, mereka mungkin akan tidur terus untuk selama-lamanya. Untuk membawa semua kegembiraan yang tak terkatakan dari janji-janji Allah, yang merupakan kerinduan segala zaman itu, maka buku-buku ini diterbitkan dan disebarkan tanpa biaya atau kewajiban, kepada semua orang yang mau mendapatkannya. Kirimkan nama dan alamat Anda ke Universal Publishing Association, yang tertulis di cover halaman belakang. Jangan lewatkan ini. Jika Anda belum dikirimkan salinan terbitan yang banyak diperbincangkan, 96 halaman buku kesehatan, memasuki pertarakan, yang telah menimbulkan pergolakan besar di seluruh dunia Advent, dan telah membuat lembaga pertarakan, The Entering Wedge Society, menjadi pusat perhatian, maka janganlah mengabaikannya jika kesehatanmu, rumahmu, dan kebahagiaanmu memiliki suatu arti bagimu. Menurut pendapat kami, buku ini adalah buku yang terbaik yang pernah kami temui mengenai subjek itu. Kami benar-benar merasa bahwa buku ini adalah kiriman Tuhan, dan bahwa satu salinan harus ada dalam setiap rumah. Kami beritahukan bahwa Anda dapat memperolehnya tanpa bayaran. Kirimkanlah nama, alamat, dan nama gereja di mana Anda terdaftar. Anda diminta untuk menuliskan ke alamat yang tertera di halaman belakang.